Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kaspa Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah masuk minggu ke 82 ya, dimana saya nabung Kaspa sebesar 10.000 tiap minggu di Reko teman-teman. Hari ini adalah hari Selasa ya, tanggal 7 bulan Oktober tahun 2025. Sebagaimana dilihat di sini masih minus saja teman-teman ya. Ya kemarin juga turun kan, sempat turun terus mantul lagi, turun lagi teman-teman. Nah, dan ini saya mau ngasih tahu teman-teman ya, karena portofolio saya ini ibaratnya udah nggak perawan lagi teman-teman ya, maksudnya udah pernah ada penjualan sekali, yaitu waktu itu ya, tapi udah dibalikin. Jadi 29 September teman-teman ya, 100.000 tuh saya jual, yaitu ada potongan lah gitu ya, spreadnya sama adminnya gitu teman-teman. Nah, terus di 2 Oktober ya, di minggu kemarin tuh ya saya tambal balik 100.000 ditambah minggu lalu gitu teman-teman. Jadi ada di sana jumlah pembelian 110.000 di atasnya. Nah itu teman-teman ya. Nah ini portofolio saya kan udah nggak perawan lagi teman-teman. Nah jadi cara ngelihat minusnya tuh, laba rugi belum terrealisasi ditambah laba rugi terrealisasi teman-teman. Di situ ada yang angkanya merah itu 211.000 tambah 44.000 teman-teman ya. Ya sekitar segitulah. Jadi kan berarti 255.000 atau 256.000 teman-teman ya. Kalau ditambah 763 berarti ya sekitar 810.000 teman-teman. Kurang lebihnya gitu ya. Sekitar 810.000 atau 81 minggu saya nabung ya. Karena saya 10.000 terus teman-teman tiap minggu ya. Dan ini minggu ke 82 teman-teman. Oke. Ya dan kita lihat di sini spotnya teman-teman ya. Muatan saya 435,67 teman-teman. Kaspa durasi investasi 568 hari, harga rata-ratanya 1754 teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi ini deket lah, nggak terlalu jauh teman-teman ya, minusnya 27%. Sekarang kita langsung lihat dulu market teman-teman ya. Ini Kaspa, kita langsung aja. Bitcoin tuh ya lagi all time high lagi teman-teman ya, 125.000 US dollar. Kemarin teman-teman, kemarin apa 2 hari yang lalu ya pokoknya gitu. Tapi altcoin ini masih lemas teman-teman ya, masih lesu ya. Dan ini ya kemarin Kaspa turun juga, ini breakdown kan 1215 kan, ini ada mantul lagi dikit terus koreksi lagi dikit teman-teman ya. Ya kita langsung aja beli teman-teman, sekitar 1.314 rupiah kita dapatnya kalau beli ya, 10.000 rupiah, 7,6 Kaspa teman-teman ya kita dapatnya. Bismillah, swipe ke atas, selesai ya. 7 Oktober 2025 ya, jam 9:12 malam waktu Indonesia Barat teman-teman ya. Tadi itu 1714 ya AVG kita, 1700 berapa tadi lupa ya itu segitulah. Jadi sekarang tuh AVG nya turun teman-teman ya, 1747 sekarang. Nah itu jadinya makin turun lah AVG nya, lumayan teman-teman ya gitu. Kaspa kita sekarang jadi 443,28 ya, karena ya tadi saya beli teman-teman ya. Nah ini 7,6 Kaspa. Kalau minggu lalu sebagaimana dibahas di video minggu kemarin, saya dapatnya cuma 2 Kaspa gitu ya, karena saya jual di harga 1275, tapi saya minggu kemarin beli ya di 1304, sama saya nambal apa penjualan saya yang 100.000 itu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi karena belinya lebih mahal, jadi minggu kemarin dapatnya cuma 2 Kaspa. Hitung aja 80,5 Kaspa kurangi yang dijual minggu lalunya 78,3, ya sekitar 2,2 Kaspa dapatnya hitungannya gitu teman-teman. Karena 100.000-nya dibalikin 78,3 yaitu wajib teman-teman. Namanya juga habis narik ya, karena spot kan fleksibel ya, kita jual. Nah minggu depannya kita mau tambal gitu ya dengan nominal 100.000 yang sama gitu. Tapi ya ketika saya beli lagi 10.000 dapatnya cuma 2,2 Kaspa gitu teman-teman. Kalau di 1.100 saya belinya gitu ya, beli baliknya ya saya dapat lebih banyak teman-teman gitu, Kaspanya lebih banyak. Jadi lebih dari 7 Kaspa mungkin kurang lebihnya, kan sekarang harganya di 1.300 tuh dapatnya 7 Kaspa kan gitu.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini matematika sebenarnya. Kalau spot itu ya gitu. Enaknya kita bisa fleksibel gitu ya. Apa namanya? Jual sebagian misalkan gitu. Lagi kepepet nih butuh duit misalkan. Ya kemarin kan 29 tuh saya kepepet teman-teman ya gitu. Lagi butuh uang. Ya pas tanggal satunya baru saya bisa gitu, bisa beli teman-teman gitu. 1 Oktober. Nah, seperti itu teman-teman. Ya ini masih gini aja, masih jenuh ya pasar ya. Ya acuannya gampang ya, kalau spot kan nggak pakai leverage ya, kali satu, jadi ya santai aja gitu. AVG kita di 1740-an tadi kan gitu, berarti ya balik modalnya di situ teman-teman gitu hitung-hitungannya. Tapi itu tuh kalau nutupin yang 211.000 teman-teman. 1747 tuh kayaknya AVG buat nutup yang kerugian kita yang belum terrealisasi 211.000. Tapi yang kemarin tuh pas jual tuh ternyata ada yang terrealisasi 44.000 gitu hitungannya. Jadi ini tuh nggak terpisah. 211 tambah 44.000 gitu, 256, 255 gitu teman-teman. 256 benar nih. 256.000 tambah nilai porto kita di situ 562.000, ya 820 teman-teman gitu. Ngitung-ngitungnya gitu aja. Pokoknya saya acuannya tuh per minggu teman-teman. Jadi ya modal yang saya keluar tuh 820, nggak peduli itu biaya admin atau spread gitu teman-teman ya gitu. Karena ya saya juga DCA itu teman-teman, santai gitu ya, bukan trading lah. Kadang trading kan kita mikir teman-teman, kadang trading tuh kalau spreadnya tinggi ya takut gitu. Maksudnya mau transaksi pun kan mikir 2 kali gitu, kalau spreadnya aja nggak ngotak gitu kan. Nah tapi kalau niatnya DCA apalagi modalnya 10.000 kayak saya ini, ya spread itu saya nggak terlalu mikirin teman-teman. Spread itu nggak terlalu mikirin, karena kemarin pun pas saya WD ya, pas saya WD tuh kena admin teman-teman, 6.000 lah kurang lebih gitu. Kena biaya admin 6.500 mungkin itu teman-teman. Jadi ya sebenarnya harusnya saya nambahnya 106.000 minggu lalu tuh harusnya, tapi ya udah nggak apa-apa lah, 100.000 aja gitu, santai aja teman-teman gitu. Pokoknya kalau saya mau jual semua tuh ya saldo saya harus di atas 820 gitu, sesuai acuan minggu ini. Tapi kan insya Allah minggu depan ya saya nabung lagi teman-teman gitu. Wallahualam ya saya nabung lagi gitu terus itu teman-teman. Kalau saya mau jual pun nggak akan jual semua gitu, kalau lagi minus gini ya gitu. Itu juga kondisional teman-teman, karena dari 18 Maret 2024 sampai 7 Oktober 2025 baru kemarin istilahnya apa ya, lubang porto saya jebol teman-teman ya gitu, baru sekali penjualan gitu. Nah seperti itu teman-teman ya gitu. Jadi ya santai aja gitu, kalau di spot di hold gitu ya, DCA terus. Mau pasar naik turun ya, kalau kita nabungnya seminggu sekali gitu, nggak peduli harga lagi turun lagi naik ya kita beli gitu. Kayak minggu lalu kan ya saya ada waktunya tanggal 2 Oktober gitu, saya sempet ya udah meskipun harganya lebih mahal dari harga saya jual gitu pas tanggal 29 September tuh, wah ini 2 Oktober tuh lebih tinggi harganya dari pas saya jual, ya udah nggak apa-apa, tambal aja gitu teman-teman, nggak usah mikir, nggak usah ini gitu istilahnya serakah segala macam. Nah gitu teman-teman, jadi santai aja ya. Ini saya ngomong gini sebenarnya berulang-ulang teman-teman, kalau lihat di video-video sebelumnya saya ngomongnya gini-gini aja terus gitu, saya nggak ngomongin makroekonomi atau apa Bank Sentral Amerika The Fed ya, motong suku bunga segala macam, enggak gitu teman-teman ya gitu. Bahas Israel enggak gitu ya Kaspa kan ada yang bilang Israel iya gitu, si Yonatan Sompolinski kan orang Israel, tapi ya apa ya, project Kaspa ini tuh ya ini teman-teman ya, ibaratkan inilah ya pecinta teknologi, ada kan orang Yahudi gitu kan ya, tapi apakah dia memang Zionis gitu kan ya enggak teman-teman. Saya mau ngomong misionaris tadi salah ngomong, Zionis maksud saya tuh yang enggak gitu, belum tentu teman-teman. Nah gitu, apakah si Yonatan pencipta Kaspa ini dia istilahnya apa, pro Israel, ya belum tentu gitu ya. Kaspa ini proyeknya desentral, meskipun misalkan dia tuh ini ya
dia tuh misalkan Zionis, tapi kan ya Project Kaspa ini desentral teman-teman. Project Kaspanya desentral, nggak peduli mau dia pro Israel, mau dia pro segala macem, saya nggak tahu gitu. Tapi Kaspanya ini open source gitu, terbuka teman-teman ya, gitu. Nggak ada misi tertentu jadi mata uang Israel, nggak ada. Cuman darah dagingnya aja yang nyiptainnya darah daging Israel, genetiknya Israel gitu teman-teman, genetiknya Yahudi gitu. Ya bisa jadi dia juga ini apa, kebetulan gitu kan, orang kebetulan lahirnya di Israel gitu. Dia orang pintar, dia pencipta Kaspa nih teman-teman, dia ada di ini apa, white papernya Ethereum. Coba deh browsing di Google apa, Yonatan Sompolinski Ethereum white paper, ada itu di situ, sama Vitalik Buterin dicantum. Ya dia memang udah di bidang kripto udah lama, yang di katanya ya kayak diprediksi itu dia Satoshi Nakamoto katanya, ya nggak tahu lah, nggak ada yang tahu teman-teman gitu. Tapi Kaspa ini memang mirip Bitcoin karena Kaspa ini sistemnya ditambang, di mining, bukan di staking teman-teman. Dan ini baru ada ini fitur ini apa, kayak smart contract gitu, tapi itu layer 2 ya, bukan layer 1 teman-teman. Nah gitu. Ya Kaspa ini ya lambat ya gitu teman-teman ya, fundamentalnya ya kuat, dia tuh top 50 teman-teman. Coin market cap lihat deh Kaspa gitu, dia bukan peringkat ke 500 ke 200, enggak gitu, dia peringkat 50. Saya terakhir lihat tuh peringkat 50, itu ya worth it lah gitu, peringkat 50 di mana market tuh masih Bitcoin doang yang naik teman-teman. Altcoin masih ancur-ancur, Ethereum aja mungkin agak susah tembusnya nih. Coba ya saya lihat nih. Bitcoin juga lagi lihat ya ambrol. Tapi ya dia ambrolnya juga kecil kalau dibanding ini gitu teman-teman ya. Gitu. September dia ngedip kan, turun bawah, tapi wah ini rally-nya teman-teman. Tapi kayaknya ini koreksi. Bahayanya saya tuh kalau ini gitu, maksudnya Bitcoinnya udah kenceng, udah ibaratnya tuh kayak kalau ada orang yang mau beli di all time high itu harus ada duit teman-teman, harus orang FOMO. Masalahnya market cap BTC udah berapa ya, 2 triliun dolar kalau nggak salah kan, iya gitu teman-teman. Siapa yang mau beli gitu? Tapi kalau gini kan akhirnya altcoin mau gimana gitu. Nah gitu teman. Tapi ini ETH mau breakout nih kayaknya, ya nggak tahu sih. Ya mudah-mudahan alt season teman-teman. Jadi ya maksudnya gantian gitu. Bitcoin udah breakout all time high, BTC dominance turun, akhirnya Bitcoin tetap naik tuh karena didorong sentimen ini alt season, altcoin yang pada FOMO gitu. Ya mudah-mudahan Kaspa juga kena cipratnya gitu. Ya gitu teman-teman. Ini masih boring Kaspa nih gitu teman-teman ya. Masih kayak gini-gini aja. Ya gitu aja teman-teman ya, mungkin untuk video kali ini yang penting sabar ya, percaya fundamental gitu teman-teman ya. Ya teman-teman ya kalau mau main cepat mah ya bukan di Kaspa teman-teman ya, maksudnya kalau mau DCA saya nggak nyaranin teman-teman ya, saya nggak nyaranin teman-teman beli Kaspa, enggak gitu. Kalau kayak mau gini gitu, oh si ada abang nih kayak apa DCA Kaspa dari setahun setengah gitu kan, udah setahun setengah jadi pengen gua nih misalkan, ya saya nggak nyuruh teman-teman. Kalau mau pun itu sabar, kecil gitu ya. Kalau mau spekulasi mah di meme coin aja teman-teman, kayak gitu. Mau trading mah jangan di koin-koin gini. Nah gitu teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin segitu dulu dari saya teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu ya, lancar rezekinya, dipermudah urusannya teman-teman. Dan ya sampai jumpa di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.